Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Velia Septiani, mahasiswa PPL UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini Ibu diberi tugas untuk membantu Bapak Julpan Hendri SAG untuk membantu beliau mengajar. Materi kita itu sudah sampai di bab 7, yaitu mengenai pengurusan jenazah. Kita akan simak videonya sebagai berikut. Proses memandikan jenazah. Yang pertama adalah membersihkan kotoran jenazah. Proses membersihkan jenazah dimulai dengan membersihkan bagian kepala jenazah, baik dari mata, hidung, telinga. Bersihkan lubang-lubang yang ada di kepala. Kemudian membersihkan kotoran perut dengan cara badan jenazah diangkat sebagaimana kita ingin mendudukan seseorang yang sedang tidur. Kemudian dengan mengurut dari dada sampai perut bagian bawah, sehingga kotoran yang ada di dalam perut bisa keluar. Yang ketiga, membersihkan bagian dubur dengan handuk waslap. Setelah kotoran keluar dari dua lubang kemaluan, kita membersihkan bagian tersebut dengan handuk waslap hingga bersih. Setelah itu, kita mewudukan jenazah. Bagian yang dibasuh untuk mewudukan jenazah adalah membasuh bagian wajah. Dan yang kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Yang ketiga, mengusap kepala jenazah, kemudian mengusap kaki jenazah, atau yang biasa kita sebut dengan rukun-rukun wudhu. Dimulai dengan yang kanan, kemudian yang kiri, dengan cukup 1 kali basuhan saja. Yang ketiga adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah dimulai dengan menyiram bagian kepala. Siraman sudah mulai dihitung. Setelah tubuh jenazah sudah basah, kemudian disabun dan dikeramasi. Jenazah dalam posisi terlentang mulai menyiram dari kepala jenazah. Disiram dengan menggunakan hitungan ganjil 3, 5 atau 7. Kemudian tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram kemudian disabuni dan digosok. Tiap siraman dihitung 1. Kemudian tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram kemudian disabuni dan digosok. Tiap siraman dihitung 1. Setelah selesai kemudian dibilas semua. Tiap siraman dihitung sampai bilasan terakhir, dan dibilas sampai bersih. Kemudian bilasan terakhir dengan air kapur barus. Kemudian handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Setelah dirasa sudah cukup, ambil kain atau handuk yang sudah disiapkan sebelumnya dan dibentangkan di atas jenazah. Handuk yang basah kemudian diambil dan jenazah ditutupi dengan kain atau handuk kering. Cara mengkafani jenazah. Yang pertama, hamparkan kain sehelai demi sehelai. Yang kedua, taburkan wangi-wangian di atas kepala dan di setiap helainya. Yang ketiga, letakkan jenazah di atas kain kafan dengan pelan-pelan. Yang keempat, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri jenazah. Dan yang kelima, ikatlah dengan kuat sebanyak 7 ikatan. Syarat-syarat mengkafani jenazah. Laki-laki dikafani dengan 3 lapis kafan, sedangkan perempuan 5 lapis. Kemudian orang yang meninggal dalam ihram baik haji maupun umroh tidak boleh diberi pengharum dan tutup kepala. Kain kafan hendaknya bersih dan kering serta berbau minyak wangi. Dan kain kafan harus dalam keadaan baik tetapi tidak boleh berlebihan, tidak dari jenis yang mahal dan mewah. Perlu diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki. Sedangkan posisi imam sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu perempuan. Salat jenazah diawali dengan bacaan niat, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Teman-teman, sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir ya. Takbir yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah.
setelah takbir kedua, membaca sholawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat, membaca doa untuk keluarga jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Lalu diakhiri dengan salam. Lubang tanah untuk mengubur jenazah dikenal ada dua macam, yakni lahat dan syaq. Lubang yang ada di video ini adalah lubang lahat. Membawa jenazah ke kubur dari arah posisi kaki jenazah. Turunkan jenazah secara perlahan dan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Jenazah dibawa ke atas lubang lahat dan lakukan secara perlahan. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tausiah bisa disampaikan pada saat dimasukkan ke dalam lubang lahat atau setelah dikuburkan. Selanjutnya, melepaskan tali pengikat pada jenazah. Meletakkan jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kanan di atas lambung kanan jenazah dan menghadapkannya ke arah kiblat. Kemudian, lubang lahat tersebut ditutup dengan papan. Setelah lubang lahat ditutup, maka setiap muslim yang hadir disunahkan menggenggam tanah dengan 3 genggaman, kemudian ditaburkan ke dalam kuburan. Kemudian, lubang kubur ditutup dengan tanah. Meninggikan kuburan kira-kira sejengkal agar diketahui bahwa itu adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan. Kemudian, tancapkan batu atau papan di atas kuburan, tepat di atas kepala dan kaki jenazah. Tujuannya agar dikenal